Jadi dulu harga berapa, terus kemudian dijual berapa? Saya ambil di harga 1,5 M. Renov segala macam sekitar 1 M-an. 1 M-an, berarti 2 M. 2 M. Sedangkan appraisalnya Appraisal waktu itu di 2,5. 2,5. Pertanyaannya, ini pakai duit sendiri nggak? Ayo, pakai duit sendiri nggak? Ah, Nah, ini kita akan tanya-tanya kisah suksesnya seorang Pak Rocky. Dulu ceritanya seperti apa sih? Mungkin dari keluarganya, apakah anak orang ada, apa mungkin orang tuanya dulu bekerja sebagai properti juga, atau mungkin pernah berbisnis juga propertinya. Saya pengen kulitin nih, wah nanya-nanya nih, kok bisa ya jadi berbisnis properti, apalagi punya kos-kosan yang luar biasa. Sekarang ada 4, terus kemudian mau berkembang lagi ke 6, ke 7, dan seterusnya. Saya pengen tanya dulu tuh, gimana sih Pak bisa seperti ini? Polanya gimana awalnya? Ceritanya gitu. dulu kebetulan kalau dari background keluarga saya maksudnya dari keluarga yang biasa-biasa aja, Pak. Oh, biasa Jadi, aja. orang tua saya dia punya toko kue. Kalau saya tinggal dari pedesaan, dari Cilacap kebetulan. Lalu merantau ke Jakarta pertama kali kerja ikut orang. Oke. 2017 memutuskan resign keluar. Oke, kerja berapa tahun waktu itu? Kerja 5 tahun. 5 tahun. Oke. Kerja 5 tahun memutuskan keluar, akhirnya mulai coba berbisnis segala macam. Di 2021 akhirnya di 2021 saya mau coba ekspansi. Oke, dari bisnisnya apa? 2017. 2017 sampai saat ini saya ada berbisnis untuk alat-alat listrik. Oh, alat listrik. Oke. Listrik, betul, untuk yang ke pabrik-pabrik gitu, automation. Oke. Dari mana awal kok bisa dari orang tua kah? Linknya dari mana, atau pribadi kah dulu ceritanya? Kok bisa kerja, habis kerja 2017 habis itu usaha. Nah, tingkat usaha itu sampai 2001 tuh kenapa usaha itu gitu loh? Kebetulan kalau saat itu saya kan di bidang electrical engineering dulu. Waktu S1-nya di bidang electrical engineering ini, saya mau cari kerjaan yang berhubungan sama bidang yang sudah saya tekuni waktu itu. Kebetulan bidang electrical engineering di bagian robotik, saya cari kerjaan di bagian robotik. Di 2017 saya coba mau mengadu nasib. Keren. Oke, terus? Jadi kalau kerja sama orang ya kita bisa tahu lah limit kita ya Berapa? berapa gitu. Nah kalau kita sebagai wirausaha kan limitnya nggak ada batas gitu. Jadi saya mencoba peruntukan dari 2013 sampai saat ini ya. Kebetulan di 2021 saya mau coba berinvestasi waktu itu. Waktu itu saya lihat-lihat rumah di properti segala macam. Cuma saya lihat lagi returnnya itu kok kalau rumah itu kalau cuma sekedar disewakan kurang gitu. Nah kebetulan lihat-lihat YouTube, mungkin ada beberapa mentor yang ngajarin main bisnis kos-kosan. Lalu ada dari Fadimas juga. Di situ saya coba, ternyata properti kos pertama saya jalan nih. Penuh. Nah dari situ saya coba gulung terus. Keren. Nah, oh gitu. Jadi tahun 2017 kemudian ke tahun 2021 baru mulai nih. Dari 2021 sampai sekarang ini sudah ada berapa unit, Pak? Kalau yang sudah berjalan kita ada 4 unit. 4 unit, satu sudah laku terjual. Kebetulan ini lagi ada project kita lagi ada 3 project lagi akan dikerjakan. Nah, itu waktu itu apakah dari orang tua kah? Atau orang tua sebagai apa? Backgroundnya, atau mungkin dari bantuan dari rekan, keluarga? Kok bisa? Oh, sekarang ini. Kalau Awalnya gimana? bantuan itu nggak ada ya, saya dari nol ya. Wah, dari nol tuh, coba tuh. Oke, terus? Saya dari nol waktu itu datang ke Jakarta, cuma bawa sisi laptop aja dicuri orang. Ya udah, jadi permodalkan itu ngerasain kerasnya hidup di Jakarta. Jadi ya udahlah,
Saya punya prinsip kalau kita gagal itu nggak apa-apa asal kita udah coba. Tapi Oke. paling nggak kita tahu hasilnya itu akan berhasil atau tidak berhasil. Tapi kalau kita nggak pernah coba, itu kita udah tahu hasilnya itu nggak akan pernah berhasil. Oke. Jadi saya milih untuk coba walaupun saya tahu resikonya. Itu kata-kata hari ini. Apa itu kata-kata hari tadi? Kalau kita belum berhasil, kalau kita belum mencoba, udah otomatis 100% tidak berhasil. Tapi kalau misalkan kita mau mencoba, kalau berhasil bagus, kalaupun gagal pun juga, ya itu juga mencoba, sudah karena mencoba kan gitu. Ya walaupun gagal kita dapat pengalaman. Pengalaman itu yang nggak bisa dibeli biasanya. Oke. Gitu tuh. Oke, terus kemudian mulai-mulainya sempet nggak deg-degan? Diterima atau senangnya pas apa sih, suka dukanya? Nah, suka dukanya itu. Kalau sukanya pasti kalau posanya rame ya. Kosannya rame, wah. Itu nanti setelah berapa tahun kan posanya jadi punya kita sendiri ya. Oke. Lalu kalau dukanya ya mungkin ada komplain segala macam, itu juga mungkin bisanya lah kalau di bisnis kos-kosan. Oke, dukanya. Oke, dukanya. Terus kemudian Pak Rocky katanya pernah ngeflip juga ya? Pernah. Ngeflip itu nggak nanggung-nanggung. Flipnya adalah flip kos-kosan. Itu gimana Pak awalnya banget? Dulu berapa, ya kan? Terus kemudian gimana dapatnya? Awalnya seperti apa? Belajar seperti apa? Dijualnya gimana polanya? Kalau dulu saya ambil kebetulan ke rumah yang memang under value. Under value. Jadi dari under value itu sebenarnya waktu kita jual langsung pun kita udah pasti untung. Cuma kan saya mau nggak mungkin kan kita nunggu buyer sampai rumahnya laku. Ini kan kita bayar cicilan. Kebetulan saya KPR berarti. Oke. Saya harus bayar cicilan terus, jadi saya harus ubah ke dalam bisnis kos-kosan. Bisnis-kosan, oke. Kalau bisnisnya udah jalan ya kita sambil jual kos, kita bisa sambil flipping. Oke, sambil flipping. Jadi dulu harga berapa, terus kemudian dijual berapa? Nah, ayo. Seru nih. Wah, seru nih. Oke. Ya kebetulan waktu itu saya ambil di harga 1,5 M. 1,5 M. Oke. Pasaran di situ 2 M-an lah. 2 M-an. 2 M. Kebetulan waktu renov segala macam itu mungkin habis sekitar 1 M-an. 1 M-an, berarti 2 M. 2 M. Sedangkan appraisalnya? Appraisal waktu itu di 2,5. 2,5. Pertanyaannya, ini pakai duit sendiri nggak? Ayo, pakai duit sendiri nggak? Waktu itu kebetulan Instrumen lah ya, instrumen. Bukan pakai duit sendiri kan? Berarti bisa nggak bisnis tambah modal? Ayo, bisa aja. Jadi pas saya nggak punya duit, kan gitu kan? Itu alasan kuno, woi. Jadi kadang pas saya nggak punya duit, Pak, gimana caranya? Nah ini loh, karena kita ada komunitas, karena kita ada keilmuan. Jadi sebenarnya, bisa tuh tanpa uang sendiri ya. Makanya gimana? Tenang, kita ada Bank Dunia. Apa tuh Bank Dunia kawan-kawan? Bank Dunia apa lagi? Ya Bank Dunia instrumen keuangan, itu banyak gitu loh ya. Jadi kita sebetulnya banyak cara untuk mendapatkan properti. Oke, habis itu dapat berapa? Pas itu dari rumah rusak atau rumah yang udah kos-kosan? Kalau waktu itu rumah udah tua sih. Sudah tua. Habis itu saya renov, saya tambahin lantainya supaya dapat kamarnya lebih banyak. Nah dari situ udah laku. Kebetulan mungkin baru jalan 2 bulan langsung ditawar orang. Walah. Ditawar orang di cash atau KPR? Cash. Oh, cash. Cash. Tuh, indahnya dalam dunia properti. Dalam waktu 2 bulan beres. Profitnya berapa? Hitungannya udah ratusan juta. Lumayan. Yang penting adalah ilmunya dulu. Makanya saya bilang kadang orang, Pak, pertanyaannya gini, ikut workshop, ikut seminar, mahal atau murah? Murah. Kalau sudah tahu ilmunya. Kadang orang begini, Pak, ikut seminar 25 juta, mahal nggak? Mahal. Terus kemudian ikut 5 juta, apalagi 5 juta nih? Mahal nggak? Mahal. Kalau nggak tahu ilmunya. Tapi begitu tahu ilmunya, Murah. itu banyak orang hitung-hitungan yang namanya leher ke atas. Saya bilang, dulu juga saya sama. Ketika saya belajar di salah satu guru gitu ya, saya bayar 25 juta. Kan 25 juta tahun 2012-2013 itu mahal banget.
apaan nih ikut seminar, ikut workshop 25 juta itu. Saya bilang, oke, saya pengen merubah nasib. Saya bilang, ada 3 mantra yang saya selalu ngomong. Apa itu? Supaya bisa, supaya mungkin, cari cara. Oh, saya cari cara. Untuk ikut ke seminar itu saya cari cara. Ketemu dengan orang-orang top bilang, Pak, saya mau jadi orang sukses. Saya mau pengen seperti Bapak. Boleh nggak Pak? Gitu ya. Ini ada keren banget Pak, anak muda Pak, ikut komunitas ini atau workshop ini umur 24 tahun, itu bisa punya perumahan. Ya kan? Saya pengen seperti ini. Nah, orang kaya itu dia punya banyak peluang tapi gak punya waktu. Maka kita masuk aja di situ gitu. Saya bilang, Pak, ini saya masuk ke sini, tapi Pak, saya mau ikut sekolah ini. Boleh nggak Pak saya disupport? Oh, boleh dengan senang hati. Kenapa? Karena orang kaya itu seneng kalau lihat orang muda, anak muda gitu ya, mau belajar. Tapi orang kaya paling males ketika untuk bayar apa? Bayar utang. Jadi teman-teman, silaturahmilah kepada orang-orang kaya supaya teman-teman juga bisa seperti orang kaya. Seperti itu, betul apa ya? Betul. Nah, jadi ini sangat luar biasa. Terus kemudian akhirnya langsung dijual lagi dalam waktu 2 bulan itu. Kenapa nggak ditahan? Kebetulan waktu itu tawarnya lumayan. Kalau lumayan. Kalau saya hitung dalam waktu kurang dari setahun, returnnya itu bisa lebih dari 100%. Jadi saya jual. Returnnya sudah lari 100%. Itu pun juga dana instrumen orang lain, bukan dari pribadi. Woi gitu loh ya. Yang tadi bilang, Pak saya nggak punya duit, omong kosong gitu loh ya. Itu kadang-kadang orang banyak alasan aja. Jadi teman-teman harus yang namanya terus meningkatkan diri, meningkatkan kepercayaan diri. Hasil RK sangat penting. Jadi, Pak nggak punya duit. Udah, percaya nggak percaya, karena kita punya komunitas, semua bisa belajar dan bisa silaturahmi dengan orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Langkah-langkah apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita mau mendapatkan properti ini dan kita layak? Ayo. Kalau langkah-langkahnya pertama dari luas tanahnya. Luas tanahnya, oke. Tanahnya, lalu kedua kalau saya itu lebar minimal harus 7 meter. Lebar minimal 7 meter. Nah ini namanya assessment. Jadi harus 7, wah 7 baru masuk. Kalau cuma 5, nggak masuk. 6, nggak masuk. Karena 7, nah minimal 7. Oke, terus habis itu apa lagi Pak? Nah setelah lebarnya baru kita lihat panjangnya berapa. Panjangnya berapa? Oke. Nah kita bisa kalkulasi dari situ kira-kira bakal dapat jumlah kamarnya berapa banyak. Kira-kira jumlah kamarnya. Nah cara ngitungnya tuh di Ternak Properti banyak gitu caranya gitu loh. Oke, habis itu dihitung lah. Nah habis itu secara itu kita lihat cash flow-nya kira-kira bakal dapat cash flow seberapa besar. Seberapa besar? Berapa besar? Bisa tahu cash flow-nya berapa besar tuh kira-kira gimana? Tahu dari mana? Jumlah kamarnya dikali harga sewanya, Mas. Oke, jumlah kamarnya dikali harga sewanya. Nah, harga sewanya tuh gimana cara menentukan harga sewanya? Nah, ayo loh. Kalau menentukan harga sewanya, pertama pasti kita lihat sekelilingnya ya. Oke, sekelilingnya, depan, belakang, kanan, kiri, terus kemudian teman-teman di daerah sini tuh ada yang jual kos-kosan berapa sih gitu. Oke, terus kita bisa lihat, paling gampang itu kita bisa lihat di aplikasi Mamiko, OLX segala macam. Dari situ kan kita bisa lihat, oh ternyata daerah situ tuh harga sewa termahalnya berapa, termurahnya berapa gitu. Data pembanding. Data pembanding. Nah ingat, data pembanding. Oke, terus? Nah dari situ kita tinggal adjust, kita mau masuk di segmen yang mana. Oke, segmen yang mana? Oke, segmen yang mana. Kira-kira untuk daerah-daerah tersebut paling banyak itu segmennya yang mana. Oke, kita masuk ke segmen yang paling banyak peminatnya biasanya. Itu. Oke, cara untuk paling banyak peminatnya tes dan ukur. Tes dan ukur juga. Oke, tes dan ukur. Nah, terus kemudian habis dari situ udah ada hitung-hitung, baru ajukan lah ke instrumen. Nah, instrumen keuangan. Jadi ke instrumen keuangan nanti diajukan. Nah, nanti ajukan, begitu ajukan dilihat, oh ternyata masuk nih. Bahkan profitnya lumayan. Pasif income lumayan. Nah, itu. Jadi misalkan contoh ya. Ada income-nya total 40 juta. Biaya ya anggaplah 5 juta. Ya kan? Terus kemudian jadi sisanya 35 juta. Terus kemudian cicilannya anggaplah 15 juta. Ya kurang lebih 20 juta kan biayanya gitu loh ya. Jadi 20 juta lagi pasif income. Enak? Selama 15 tahun. Tapi nggak apa-apa. Misalkan 10 tahun boleh, tapi kan kita dapat 20 juta per bulannya. Nah, dari situ
Boleh nggak kita langsung jual lagi? Boleh. Dengan senang hati kalau kita mau cepet jual tek. Dapat yang namanya ngeflip. Ngeflip itu apa sih? Beli, renovasi, jual. Itu namanya ngeflip, flipper ya. Atau bukan dibeli, atau bukan direnovasi, tapi cuma DP doang, jual lagi. Nah, itu keren, luar biasa. Oke, habis dari situ apa pelajaran nih Pak? Nih, kita belajar apa pelajaran buat teman-teman semuanya untuk bisa berbisnis properti? Pelajarannya itu pasti jangan mudah menyerah. Pertama, awal memulai itu pasti susah untuk dapat properti yang benar-benar hot deals. Oke. Segala macam itu pasti susah. Dari 100 mungkin nggak 100-100-nya itu bagus semua. Mungkin dari 100 mungkin cuma ada 5 yang bagus. 5 yang bagus. Dari 5 yang bagus, terus lalu mungkin cuma ada 3 yang masuk kriteria, dan mungkin sampai akhir mungkin cuma ada 1 yang benar-benar Hot deals gitu. Jadi, nih teman-teman, yang cuman survei 10, wah capek Pak, wah panas, alasan, nah udah susah gitu loh. Tapi kalau ini beliau 100, kalau 100, nah yang cuman itu kriteria 20, dari 20 10, dari 10 5, dari 5 cuma 1. Jadi 100 cuman 1, coba bayangin. Nah itu sangat penting banget. Habis itu apalagi Pak pelajarannya supaya tadi 1, jangan pernah menyerah, tetap praktek. Kemudian mungkin lapor progresnya, ya kalau memang ada mentornya, ya lapor progres. Terus kemudian evaluasi juga kan, lihat-lihat kanan kiri, depan belakang, terus. Apalagi Pak kira-kira pelajaran pentingnya? Pelajaran pentingnya yang kedua adalah dimana kita bisa memikirkan grow ke depannya. Jadi kalau misalkan sekarang ini saya dari 1 kita harus punya target pada tahun depan harus 2 jual, tahun depannya lagi harus 3 ke-4. Pokoknya setiap tahun kita harus punya target, pelajaran pentingnya. Kalau kita mau maju dan berkembang terus gitu. Terus target supaya bisa tahu tahun ini sekian, tahun besok lagi 2, 3, 4 gitu. Jadi Grow-nya bisa berternak kos-kosan gitu ya, berternak properti kos-kosan. Oke. Terus kemudian dari situ apalagi Pak? Oh gini, saya mau tanya lagi tentang kira-kira pelajaran penting supaya tidak ada kesalahan dalam dunia properti. Apa pelajaran-pelajaran penting? Misalkan, apa nih tadinya jangan kayak gini, nanti kamu salah. Nah, jadi supaya saya dapat pelajaran yang penting dari Pak Rocky. Ya, kalau mungkin tipsnya, kalau mungkin cara milih kan pasti kan itu Padim udah ngajarin di workshop, itu udah powerful. Paling kalau dari sisi saya tipsnya itu kalau untuk membangun sebuah kos yang bagus, paling tentu saja kita belajar dari mentor-mentor yang udah sukses di bidangnya. Sukses di bidangnya. Kedua, tips dari saya itu adalah lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dan komunitas yang mendukung itu, Pak. Itu udah paling penting itu. Jadi kalau kita punya masalah segala macam, kita bisa sharing di grup. Dan itu yang kenapa saya ikut komunitas ternak properti juga, karena di situ banyak ya orang yang sudah sukses di bidangnya sih. Termasuk berpartner juga sama member ternak properti. Betul ya Pak ya? Dia yang project yang berapa? Project yang ke-67. 67 bisa berpartner bareng. Walah. Ini loh, indahan ternak properti, makanya saya bilang ini kemurahan nih, admin kemurahan ternak properti nih, makanya udah dimahalin. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita amal supaya teman-teman yang murah-murah itu kan sekali seumur hidup. Bener nggak ya? Sekali seumur hidup. Jadi mau datang lagi boleh nggak? Boleh. Silakan. Apakah bayar lagi? Ya enggak, tinggal teman-teman ya paling ada hotelnya ya, bangku hotelnya tinggal datang lagi aja, tinggal bayar. Ikut lagi. Oke, apa update baru lagi? Dapat pelajaran baru lagi. Karena penting banget. Oke. Terus kemudian pesan terakhir nih untuk teman-teman yang benar-benar masih pemula banget Pak, atau mungkin masih karyawan, atau mungkin yang benar-benar pengen persiapan pensiun, apa langkahnya? Kalau untuk teman-teman yang masih karyawan, mungkin kita bisa investasinya leher ke atas dulu. Jadi misalkan gaji teman-teman misalkan 5 juta, itu 20%-nya kita sisihkan untuk alokasi ke leher ke atas. Kita belajar ilmunya dulu. Supaya nanti waktu teman-teman sudah ada tabungan, sudah ada duit gitu, kita bisa langsung praktekkan gitu. Jadi kita nggak belajar lagi dari nol, tapi kita udah ada basic knowledge-nya. Itu.
Kedua, dari active income kita coba gedein, investasikan sedikit ke arah yang menghasilkan passive income gitu. Dari passive income, kemudian passive income sudah terbentuk, baru kita bisa coba ke beberapa instrumen bisnis lainnya sih. Oh, instrumen bisnis lainnya. Keren. Nah, ini luar biasa, dapat pelajaran penting. Jadi teman-teman, kalau ada yang bertanya, ya, apapun pertanyaannya silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu subscribe karena ini penting banget. Ayo teman-teman juga kalau yang mau belajar tentang kos-kosan atau mau silaturahmi ke Pak Rocky, silakan. Nanti di Gabungan Komunitas Properti akan kami berikan kontaknya Pak Rocky langsung. Tanya boleh. Antar alumni kita saling support. Jadi kalau kita banyak memberi, banyak juga menerima. Nggak boleh pelit di tempat kita. Ayo kasih, saya juga gitu. Misalkan, oke Pak butuh notaris, kasih. Butuh apa lagi? Kontak apa? Kasih. Kenapa? Karena mindset kita adalah banyak memberi, banyak juga menerima. Itu udah pasti. Karena kalau kita pelit sama orang, ya pasti juga dia akan pelit sama kita. Maka itu saya dari Komunitas Properti beserta Pak Rocky gitu ya. Dan teman-teman Komunitas Properti silakan teman-teman bisa ikut Komunitas Properti karena ini sangat-sangat penting banget. Oke, mungkin sekian dulu Pak Rocky. Nanti akan ada materi-materi lagi. Teman-teman yang kira-kira mau dibahas tentang dunia properti silakan komen lagi di kolom komentar dan apa aja materinya dan bantu share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Dirato dari Tenang Properti dan Saya Rocky Antoni. mengucapkan salam mantap.